Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan April 2023. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Gemini ke bacanya, energi pasangan Gemini dalam kehidupan nyata. So, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, ya. Oke, baik. Langsung saja ya, situasi Gemini yang akan kamu hadapi dengan dia seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini adalah, oke, di situ ada ya. Baik. Oke. Kemudian mari tarik kartu berikutnya. Ya ampun. Iya. Wah. Oke, jadi Gemini, nampaknya kamu tidak bisa melanjutkan apa yang dulu menjadi rencananya kamu dalam hubungan dengan seseorang ini, gitu ya. Kamu dengan sadar untuk melepaskan semua harapan, impian, ya, untuk bisa bersama dengan si dia ini, gitu. Mungkin tadinya kamu kenceng banget ya dengan seseorang ini, gitu ya. Mungkin kamu tuh yang kalau nggak dengan dia aku nggak mau nikah, katakan gitu ya. Tanpa dia aku tuh nggak bisa hidup, barangkali seperti itu. Jadi kayak dia adalah salah satu yang paling berharga yang ada dalam hidupnya kamu. Makanya tanpa dia kamu tuh mandek gitu ya. Tanpa dia kamu tuh nggak bisa gitu. Kamu nggak rela untuk melepaskan seseorang ini gitu ya. Kamu nggak bisa untuk percaya diri gitu loh, hidup tanpa si pasangannya kamu. Jadi di situ kamu tuh seperti datang kayak energi yang posesif gitu ya, posesif untuk seseorang ini gitu ya, posesif kamu kepada seseorang ini. Nah gitu. Jadi kayak apa yang kamu lakukan dalam hidupnya kamu itu sebenarnya kamu lakukan untuk mempersiapkan dirimu agar bisa bersama dengan seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tadinya kamu sungguh-sungguh merawat, menjaga, membangun koneksi. Gitu ya. Kamu takut kalau dia satu saat itu pergi ninggalin kamu gitu ya. Ataukah ditikung orang, kamu takut sekali. Gitu. Mungkin kamu bisa kayak yang hampir gila ya, gara-gara pikirannya kamu, hidupnya kamu itu isinya dia saja. Namun keadaan ini mungkin juga ikut melelahkannya kamu, gitu ya. Beberapa bisa saja seperti yang melihat bahwa dengan gaya hidup yang seperti ini juga tidak sehat bagi kamu pribadi. Jadi nampaknya ada beberapa yang naik kesadarannya di sini ya, bahwa caranya kamu itu ngeposesifin dia itu tuh bikin kamunya sendiri tuh lelah gitu ya, bikin kamu sendiri tuh pun akhirnya stuck dalam hidup. Jadi semua proses yang kamu lakukan itu bukan semua yang kamu lakukan dalam hidupnya kamu gitu ya, itu hanya menjadi proses untuk kamu tuh dianggap baik oleh dia gitu ya, bisa diterima oleh dia gitu. Jadi yang kamu lakukan itu bukan untuk kepuasan dirinya kamu sendiri, tapi untuk dia. Nah di sana, dan lagi-lagi akarnya di sini kamu terlihat telah sadar gitu ya. Jadi kamu tuh bilang bahwa kamu nggak boleh selamanya yang seperti ini, gitu. Kamu nggak boleh selamanya menjadi
orang yang memegang orang yang mendambakan sampai sedemikian besarnya, gitu. Kamu nggak bisa jadi orang yang tidak mandiri. Kamu nggak bisa menggantungkan bahagianya kamu hanya kepada orang lain, gitu. Itu kamu sadari kalau mari lihat ya. Mungkin juga selama ini kamu tipe yang manutan saja kepada pasangannya kamu. Nah, sekarang ini kalau mari lihat, kamu tuh mulai lentur gitu ya. Kamu mulai tidak tegang lagi. Jadi ibaratnya kayak gini. Kamu tuh sudah bisa kayak menerima bahwa kamu tuh sudah bisa lebih lentur, kamu sudah bisa lebih kayak berani untuk menolak seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Kamu nggak bisa hidupnya kamu itu hidupnya kamu itu kamu persembahkan hanya untuk dia. Beberapa nanti kaum Gemini, hidupku adalah hidupku, gitu ya. Makanya jika selama ini ada yang merasa terpaksa, gitu ya, melakukan 1-2 hal agar dia bahagia, agar dia senang, gitu lah. Ini maunya dia, itu maunya dia, diiyain semua. Nah, nanti di pertengahan bulan April, kamu akan berani bilang tidak. Kamu akan berani untuk menolak dia. Jika selama ini satu-satunya masa depan yang kamu pikirkan adalah dengan dia, nah, nggak tahu ini apa yang men-trigger kamu. Tapi akhirnya kamu bisa menghancurkan sendiri ya apa yang kamu bangun dengan seseorang ini. Minimal kamu akan bisa bikin dia kecewa. Dan ada beberapa memang dengan sengaja melakukannya, gitu ya. Ada dengan sengaja mau menyakiti si pasangan supaya dia tuh pergi dari hidupmu biar kamu tuh juga bebas, seperti itu. Kamu tidak mau lagi jalan hubungannya kamu dengan dia seperti yang selama ini dibangun, gitu loh. Kamu tahu harus ada terjadi perubahan di sini, gitu ya. Kamu nggak bisa hanya jadi seseorang yang beradaptasi dalam hubungan. Kamu nggak mau hanya menjadi orang yang manut saja kepada dia, gitu. Walaupun dia baik sama kamu, gitu ya. Karena kalau mari lihat ini memang bagus ya sama kamu. Kalau untuk cinta entahlah, tapi ekspresi pengen bikin kamu nyaman, gitu ya. Ini nih ada, sesungguhnya di situ tuh ada. Kalau bilang bahwa sikapnya dia ke kamu itu seperti sikap seorang kekasih, iya, di situ ada, gitu ya. Tapi ya itu tadi, kayaknya ada yang bikin kamu tuh ilfil, gitu ya. Kayaknya ada yang bikin kamu tuh hilang rasa ke seseorang ini. Nah, kayak gitu. Ada yang bikin kamu tuh akhirnya ya tadi, kamu tidak akan membuat hubungan ini tuh setidaknya untuk bulan 4 ya. Ada kepikiran kamu tidak akan membuat hubungan ini tuh menjadi hubungan yang terakhir dalam hidupnya kamu. Gitu. Kalau untuk mengakhiri dengan dia, iya ada. Gitu. Tapi kalau untuk mengakhiri petualangan kamu, mencari pasangan asmara yang untuk dibawa ke pernikahan, saya rasa belum berakhir dengan seseorang ini. Kamu di sini nampaknya mencoba untuk diam, gitu ya, untuk move on juga, untuk diam ya, maksudnya tidak lagi memanifestasikan tindakan apapun, gitu ya, dan bahkan kamu akan melakukan tindakan ya
yang radikal gitu ya, yang radikal berbedanya daripada kemarin-kemarin hari. Jika kemarin perasaan dia kamu rawat, kamu jaga, jangan sempat dia tersinggung apalagi terluka oleh karena ucapanmu, oleh karena tindakanmu. Nah, untuk pertengahan bulan April ini, di situ kamu bahkan dengan sengaja gitu ya. Mungkin ada dengan sengaja untuk mengasari dia. Beberapa mungkin kamu akan langsung ngeblokir dia. Gitu. Kamu nggak basa-basi di situ. Kamu bisa dengan sengaja marah-marah, ngamuk-ngamuk. Pokoknya apa saja, sesuatu yang memungkinkan seseorang terluka, itu yang akan kamu lakukan di sini. Nah, kayak gitu ya. Nggak tahu apa sebabnya, kalau ini pembacaan resonate untuk kamu, tinggalkan ya jejaknya kamu di kolom komentar. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang sih ada beberapa ya, mungkin saja pasangannya kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini, dia bisa apa mari katakan ya, dia bisa kayak mencoba untuk membuat kamu tuh yang meyakinkan kamu gitu ya. Dia akan coba untuk meyakinkan kamu biar kamu ini tuh tidak menolak kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Dia kayak mau melemahkan kamu. Dia mau kayak melumpuhkan kamu gitu ya. Karena dia bisa jadi seseorang yang kayak ngerasa bahwa kamu tuh jadi air aja. Kamu itu ikutin aja mainnya aku. Nah, kayak kita. Kamu yakin aja sama aku. Kamu percaya aja sama aku. Gitu ya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu ada aja ya dalam hidupnya aku. Gitu. Dan tadi dia tuh kayak pengen bikin kamu tuh tidak berdaya dan tidak berkuasa. Biar kamu tuh tidak menentukan pilihan-pilihan hidupnya kamu. Gitu ya. Dan kamu tuh mau hanya mengikuti saja di sana. Gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kalau mari lihat jauh lebih tenang ya dalam hubungan kalian. Yang mungkin orang yang banyak resahnya, orang yang banyak tidak berdayanya, mungkin itu adalah kamu. Gitu ya, Gemini ya. Tapi kalau dia ini, mari lihat. Entah gara-gara pengalaman dia sudah banyak dalam hidup, artiannya di sini usia dia tuh sudah banyak gitu ya. Atau mungkin usia kalian itu sama, tapi lagi-lagi dia duluan untuk melihat hidup itu tuh kayak gimana. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mari tangkap bahwa orang ini tuh jauh lebih stabil ketika ngejalanin hubungan dengan kamu. Tidak seperti kamu. Gitu ya. Dan kalau misalnya kamu itu mencoba untuk bikin dia ngerasa tersakiti, ngerasa kecewa gitu ya. Barangkali di situ dia akan tahu itu, tetapi kemudian dia mari lihat sih sikapnya biasa saja gitu ya. Dia bisa sikapnya itu tuh dia tenang aja gitu. Dan bahkan mungkin mau juga dia ini berusaha untuk menenangkan kamu.
Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kamu mencoba untuk ngelukain dia gitu ya, entah dengan kata-kata, bisa saja dia langsung cairkan suasana ya. Udah, nggak usah marah-marah kayak gitu. Udah, nggak usah kamu main-mainin mentalnya aku. Kamu slow-slow aja di sana ya. Kamu tenang-tenang saja di sana ya. Nah gitu dia. Mungkin keisengannya kamu, mungkin keseriusannya kamu itu akan dijawab dengan keisengan sama pasangannya kamu ini. Biar apa? Biar suasana ini tuh menurut dia ya, dengan cara seperti itu tuh biar nggak panas gitu lah. Jadi mungkin kalau kamu berusaha untuk menjauhkan dirinya kamu dari seseorang ini, dia bisa saja di situ tuh gini ya, kalau kamu ngeblokir dia, katakanlah gitu ya, kalau kamu ngeblokir dia, apa yang dia lakukan? Dia bisa saja di situ tuh yang kayak, oh kamu blokir aku, oh ya sudah gitu, blokir ya blokir lah gitu ya. Terus dia akan menghubungi kamu nggak? Mau ini datang hubungin kamu, ada apa kok kamu blokir aku? Entah dari mana lah, entah bagaimanalah caranya. Nah seperti itu ya. Entah bagaimana caranya, tapi dia bisa yang kayak nyariin kamu. Tapi kalau kamu nih kekeh mau menjauhkan dia dari kamu, saya rasa memang harus banyak-banyak ya disakiti seseorang ini ya. Ketika sudah cukup, katakanlah sampai 3 atau 4 kali aja kamu bersikap culas ke dia, ingkar janji ke dia, katakan gitu ya. Kamu ajak aja dia pergi hangout, terus habis itu kamu batalkan dengan cara tiba-tiba di detik-detik terakhir jam pertemuan. Sampai cari aja lah 5 kesalahannya kamu gitu ya. Begitu kamu cari 5 hal yang membuat begitu kamu lakukan 5 hal yang menyakiti dia, nah nanti di situ dia baru akan ninggalin kamu. Nah, mana tahu ya, ada memang beberapa di sana. Tapi ketika dia ninggalin kamu, saya rasa kamu akan sulit ya untuk menarik orang ini kembali. Seperti itu. Karena lagi-lagi orang ini tuh sebenarnya rasa percaya dirinya tuh tinggi ya. Jadi ibaratnya tanpa kamu pun dia ini akan baik-baik saja. Seperti itu. Mungkin juga dia good looking gitu ya. Jadi dia kayak yang, oh kamu tolak aku berkali-kali gitu ya. Atau kamu nyakitin aku berkali-kali gitu ya. Atau oh kamu bener-bener ngeblokir aku, sudah aku coba hubungin kamu, tapi kamu tuh tetap menolak untuk berkomunikasi dengan aku. Nggak butuh waktu lama gitu ya. Orang ini bisa akan move on dari kamu. Bisa akan jalan dari kamu. Ketika dia jalan, saya rasa tidak ada jalan kembali ya. Tidak mau lagi kembali dengan kamu. Gitu. Jadi sebelum kamu menyakiti seseorang ini hanya gara-gara emosionalnya kamu, bukan gara-gara kesadarannya kamu yang menyatakan bahwa tidak boleh kamu untuk bersama dengan dia ya. Kalau hanya sekedar iseng-iseng aja, kalau hanya sekedar kamu mau ngetes-ngetes, menguji-nguji orang ini aja, atau kamu mau biar orang ini terjadi perubahan di dalam sikapnya dia kepada kamu, dan di situ kamu memilih untuk cara frontal provokasi yang lumayan keras gitu ya, orang ini cepat atau lambat akan ninggalin kamu. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi untuk saat sekarang ini, gambaran masa depan antara kamu dengan dia, saya rasa di situ tuh kok kayaknya agak abu-abu. Bahkan untuk memberikan kenyamanan, menunjukkan ekspresi cinta, mari rasa untuk di bulan pertengahan April ini, ekspresi cinta itu tuh akan ditekan. Ekspresi cinta itu akan dimatikan, tidak dihadirkan dalam tindakan. Nah, modelnya seperti itu. Hadirlah ketidaknyamanan di sini.
terutama ketidaknyamanan ini menjadi gambaranmu Gemini dalam hubungan kalian, gitu ya. Ketidaknyamananmu pada dia itu bisa kamu tunjukkan melalui membuat dia tidak nyaman kepada kamu. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang merasa bahwa kok yo pasangan ini yang tadinya baik banget, care, peduli, selalu hadir gitu. Ini bisa ada beberapa kayak ngerasa bahwa si pasangan sedang tebar persona kepada orang lain, dan jangan-jangan itu yang bikin kamu tuh ngamuk gitu ya. Atau kamu itu melihat dia bukan tebar pesona, tetapi dia sepertinya terlalu fokus kepada satu hal gitu ya, entah kepada istrinya kah, entah kepada siapa kayak gitu ya. Itu akhirnya bisa bikin kamu ngerasa jengkel ke seseorang ini. Nah, dan jangan-jangan rasa jengkelnya kamu itu tadi mendorong kamu untuk dengan sengaja menyakiti hati dari si pasangannya kamu ini. Nah, di situ ya. Di situ. Mungkin ada kecemburuan juga di sini. Ya, mari lihat ya dari energinya kamu, ada kecemburuan di sini kepada seseorang yang mungkin kamu lihat ya, dia tuh baik juga sama orang lain di sana. Dan itu akhirnya bikin kamu kayak ngerasa gimana gitu ya. Nah, jadi situasinya lagi kayak ada keinginannya kamu sebagai pasangan dia untuk nyakitin dia. Mungkin tidak nyakitin, sakit banget gitu ya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang memang dengan sengaja kamu lakukan itu untuk menggugah ya perjalanan hubungan kalian itu. Atau bisa di sini tuh kayak yang ada sesuatu yang akan kamu lakukan yang akhirnya membuat peta permainan koneksi kamu dengan dia ini akan berubah major di situ ya. Besar perubahan nanti yang akan tercipta dalam koneksi kalian ini. Jadi tidak akan seperti biasa, modelnya akan lain banget gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.